Kula mulai nabung 16 tahun yang lalu. Ten pendak bulan kula nderek arisan, kula daftar haji tahun 2012. Kami daftar haji pada Jun 2009. Cabaran kami adalah untuk mencukupkan kos yang telah ditetapkan oleh tabung haji. Kami telah mendaftarkan diri kami pada tahun 2013. Selepas 12 tahun saya ada masalah kesihatan dari segi lutut saya agak weak lah. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. Saya itu dapat rezeki ya emang jualan bubur niku tok. Nggih kadang-kadang dikasih bapakin, asal ojek pinten-pinten mboten nate kula lebur, kula tabung nggih. Saya ngojek pangkalan tiap hari. Ijarnya jualan tiap jam 6 sampai jam 9. Tukang ojek yang gitu pendapatannya itu lah enggak banyak lah. Dapat 40 ya kotor kayak gitu, masih dipotong bensin kayak gitu. Niku nek nasi tok 5.000, nasi telur 10.000, bubur telur nggih 10.000, bubur ketan 5.000, bubur sayur 5.000. Tinggal kalih mengke lauke napa. Kula nderek arisan sebulan gangsal atus. Terus paune kan dereng nganut tak tabung-tabung. Mpun angsal porsi, kula tesih nabung mawon. Nggih, dereng saged berangkat kula nggih. Angsal arta selangkung yuta. Terus kula langsung daftar bulan September tanggal 9 tahun 2012. Saya sama istri saya ke Bank Jateng mau daftar. Nah di sana itu pegawai itu yang perempuan sama atasannya bilang kayak gitu, Pak ini mau daftar haji, padahal ini tukang ojek, orang itu enggak bisa bayar gitu. Ya atasannya itu di situ tukang ojek enggak apa-apa asal bisa bayar kayak gitu. Giliran lah untuk menunaikan haji. Umur saya 55 tahun, sedang elok lah sebab itu umur pencen. Pada bulan Oktober 2024, kami secara rasmi ditawarkan mendapat tempat untuk menunaikan fardu haji dan perlu jawab pada 16 Januari 2025. Bukan saya sahaja yang terima tawaran tu dan juga 2 orang anak saya. Saya pun baru saja start bekerja sebagai doktor pelatih. Waktu tu perlu bayar beberapa jugalah untuk penyediaan untuk masuk ke hospital. Saya memang ada plan nak beli kereta. Saya dah kumpul deposit kereta. Dah lama lah juga. Lepas tu bila fikir balik, tak cukup ni. So saya korbankan deposit kereta saya. Selepas kami pulang dari menunaikan umrah pada tahun 2011, itu yang hati kami terdetik untuk mendaftarkan diri kami untuk menunaikan haji. Kita buat pendaftaran dengan Muiz. Dia punya ramalan dia cakap 20 tahun. Lagi 10 tahun dan 20 tahun. 10 hingga 20 tahun yang akan Itu datang. yang agak kita terkejut lah. Yang selepas COVID, harga dia, I think Lebih mahal. lebih, maybe it's times 2.
Mungkin dalam 10,000 yang waktu dululah. Tapi Tapi sekarang dah berbelas ribu. dah- Ada yang dah berpuluh ribu. Kos makin lama makin meningkat kerana kerajaan Saudi sudah menyediakan yang macam Terbaik. keselesaan bagi jemaah-jemaah haji lah. Kos haji dalam total lah semua dengan dam dan agak 20,000 lah. Dan hotel sangat dekat. 50 meter sahaja. Yang sulung bekerja dah lama, so dia tak ada masalah untuk memenuhi tabung haji, memang dia dah simpan. Bagi anak saya yang houseman ni, banyak sacrifice lah. Dia kata dia perlu utamakan nak pergi haji. Memang saya terharu sebab anak-anak memang berkeinginan sendiri nak pergi. Memang diorang yang cari duit sendiri. Anak-anak saya pun ada bagi untuk memenuhi suami. Itu 2021 dapat undangan itu dari Bank Jateng. Ternyata sudah dapat kursi. Arahannya ya sudah masuk di Kauman itu. Cara seperti apa biro apa ya. Tapi ini mau haji dari di Al Mansur namanya. Tahun 2001 saya manasik, ternyata kan mau 2022 mau berangkat. Tapi kan ada itu corona terus nggak jadi. Tapi kula nggih tetep ngaos mawon manasik. Rezeki kita dapat pergi haji tahun ni memang saya jatuh kepada hari cuti sekolah. Sebagai seorang guru, saya perlu buat perancangan yang sangat teliti untuk seorang guru lain mengajar murid-murid saya. Yang dicek itu jantung 2 kali, itu sama tes darah, tensi, urin. Saya memastikan kesihatan saya lulus dalam mengikut kategori yang layak untuk menunaikan haji. Padahal ngapunten, ngapura. Ngapura ya, Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari warga RT 5 RW 3. Ingkang pertama nggih niki silaturahmi tengen Ibu Daryati kalih Pak Slamet. Ngaturaken sugeng tindak dumateng Ibu Daryati kalih Pak Slamet. Mugi-mugi diparingi kelancaran, kesehatan, dugi mriko saged njalanaken rukun lan wajib haji kanthi lancar. Ngoten njuk diparingi sehat kondur teng Wonosobo kedah dados haji ingkang mabrur. Itu ya Allah Hanya tukang ojek bisa kuliah ya? Mereka itu curhat-curhatan. Boleh nggak sih kalau saya itu mau naik haji? Saya dulu juga kuliah saja, bapak dan ibu saja, sampai mereka bekerja keras untuk menyekolahkan saya. Terus dia bilangnya, ada, insya Allah ada. Suatu saat nanti kalau kita sudah ada niatan, nanti pasti ada gitu kan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillah. Terharu ya, bulik saya, Pak Lek saya. Jadi insya Allah menunaikan ibadah haji, dan perasaan saya terutama ya bahagia mengingat perjuangan beliau begitu luar biasa. Orang tua saya bisa menjadi teladan bagi tetangga-tetangga semua, menjadi inspirasi karena perjuangan yang luar biasa
bisa sampai ke sana tidak harus dari orang yang kaya raya mendapatkan harta yang melimpah, tapi perjuangan dan doa juga panggilan dari Allah itu yang bisa membawa orang tua saya ke sana. 1, 2, 3. Warna sambal manis. Khusus manasik tahun lepas. November lah. Tiap-tiap minggu mereka mengadakan kelas manasik. Tak semestinya di masjid. Mereka buat di melalui talian lah, Zoom. Yang much more effective, I think is better, kita bersemuka dengan guru. Kita boleh tanya soalan Ya. terus. Khusus asas haji selama 13 episod. Lepas tu kami ada kursus intensif dan akhir sekali kursus perdana. Kita ada grup WhatsApp Anda Tabung Haji Shah Alam. Banyak informasi yang diberikan di situ. Alif Lam Ra. Tiap minggu lah saya manasik diisi pengajian itu. Saya lah masalah agama belum mumpuni kayak gitu. Saya kayak kira belum yakin gitu. Itu harus yang di Mekah itu harus orang yang sudah apal yang doa-doa gitu ya. Saya belum hafal Quran ya masih bisa tapi ya belum belum dia. Kula nggih tetep ngaos mawon manasik. Berhenti sekali kula sakit. Tapi tetap berangkat mawon kula kali bapak. 8 bulan saya sakit kakinya. Sampai kalau mau berjalan, mau ke dapur saya rambatan, saya pakai tongkat itu. Tak tambahi kaki satunggal malih. Ajeng mandeng kula tak tambahi niku setunggal malih. Terus sama ngagemi kaki 3 kula teken kali. Niku lah niki saya dulunya. Waktu itu terus disuruh senam, muter-muter sampai 1,5 kilo saya dapat itu yang jalan. Alhamdulillah terus sehat sampai sekarang. Untuk saya yang dah berumur dengan ada penyakit diabetes, darah tinggi, saya amat terlalu takut pada ujian kesihatan. Saya memastikan kesihatan saya lulus dalam mengikut kategori yang layak untuk menunaikan haji. Tabung haji ni dia ada keluarkan rules untuk kesihatan. Macam diabetes kena kurang daripada 10, macam itulah. Saya mengamalkan diet yang seimbang. Semangat untuk menunaikan haji ni pun memberi motivasi saya untuk menjaga kesihatan. Bila kita dapat tawaran untuk menunaikan haji pada tahun ini, kita 5 bulan lepas kita dah mula start bersenam lah, pelan-pelan. So daripada segi kesihatan, waktu saya buat pendaftaran tu waktu 2013 sampai sekarang dah berapa 12 tahun 20-25, tak banyak berbeza. Cuma berat badan lah makin menaik. Jadi ya meningkat. Itu aja yang saya perlu usahakanlah untuk menurunkan berat badan. Ya. Pertama sekali saya ke doktor untuk mendapatkan nasihat bagaimana saya harus kurangkan sakit pada lutut saya. Kerana lutut saya sebenarnya degeneration, kurang gelnya. Doktor pun suruh saya melalui surgery. 27 hari bulan Jun, tapi saya akan pilih untuk gunakan alternatif ini sebelum saya betul-betul go for operation lah. Saya makan ubat dan gunakan knee braces dan mengambil injection gel. Jadi saya cubalah alternatif yang lain.
kita menyelenggarakan haji di daerah, mulai dari pendaftaran, pemberangkatan sampai pemulangan, juga pembinaan haji, terutama kita bekerja sama dengan kelompok bimbingan ibadah haji. Surat panggilan masuk asrama, juga daftar kloter yang secara resmi dikeluarkan oleh embarkasi SOJ Solo. Nek sing mulai niki lah, mulai pengawasan iku Senin, dinten Senin mulai pun nggih. Di embarkasi paling lama 24 jam akan diterbangkan. Kecuali ada hal-hal lain, mungkin masalah kesehatan. Jadi di embarkasi itu kesehatan masih diperiksa terakhir oleh dokter dan para medis bahwa jamaah itu layak terbang apa tidak. Kalau terpaksa tidak layak terbang ya harus diobati atau dirawat dulu. Pendaftaran haji itu melalui sistem tabung. Jadi jamaah atau calon jamaah haji itu mendaftar dengan menyetorkan uang pertama 25 juta di BPS atau bank penerima setoran yang syariah. Minimal bisa mendaftar ini usia 12 tahun. Untuk tahun ini kita akan memberangkatkan 878 jamaah kuota provinsi di Jawa Tengah dan Wonosobo juga. Ini daftar tunggu sudah sampai 32 tahun. Yang berangkat tahun ini mereka-mereka yang mendaftar pada akhir tahun 2012. Dengan adanya tabung haji daripada awal simpan sedikit-sedikit hingga boleh pergi. Itu simpan untuk pelaburan dan simpanan. Tapi terus kena register dengan tabung haji untuk pergi haji. Tapi sekarang ini ialah dia mengikut apa yang dipersetujui melalui mesyuarat OIC. 0.1% daripada jumlah penduduk negara itu yang boleh memohon. Yang diluluskan oleh kajian Saudi. Baru ini kotanya ialah 33,700. Satu cabaran menantikan kota haji ini adalah penantiannya sendirilah ya. Paling kurang pun 10 tahun. Jemaah yang bakal berangkat tahun ini rata-rata telah pun menunggu selama 12 tahun secara minimal. Namun kalau jemaah register tahun ini, mungkin had penantiannya akan menjadi lebih daripada 50 tahun. Lagi lambat mereka terima tawarannya, tahap kesihatan jemaah itu mungkin berkurangan. Yang salah satu cabarannya adalah kaki. Dalam masa 10 tahun, 15 tahun yang menunggu, mulalah ada sakit-sakit, 3 serangkai, sakit kaki, bengkak-bengkak kaki. Itu satu cabaran bagi mereka. Kalau tahun ini pelunasan kurang lebih 28 juta. Syarat pelunasan dia harus sehat. Tahun 2024 ini masyarakat atau pendaftar ini bisa melunasi kalau sudah dinyatakan sehat oleh medis. Jemaah sudah pun disuruh untuk pergi ke klinik untuk dapatkan full assessment. Masa lepas COVID dulu, umur 65 tahun
ke atas tak dibenarkan pergi. Tapi kebelakangan ini dibenarkan, orang 70 pun pergi. Umur sekarang ni tidak berapa dia ambil kira sangat. Syarat dia, pemeriksaan kesihatan mesti lulus. Kalau ada sakit sikit, memang tahan tak boleh pergi. Kalau sebelum COVID, perjalanannya tidak begitu rumit pendaftarannya untuk dapatkan visa. Ya? As long as you ada dokumen yang tertentu, meningitis dan influenza vaccination, itu sudah mencukupi. Tetapi selepas COVID, satu tambahan vaccination COVID yang diperlukan, dia adalah untuk pastikan bahawa jemaah tu ada daya tahan diri dari COVID ataupun meningitis dan influenza. Peraturan yang meyakinkan pihak pengurusan tabung haji dan kerajaan Malaysia serta Kementerian Kesihatan, orang yang pergi dapat menunaikan ibadat haji dengan sempurna tanpa diganggu oleh penyakit yang memang sudah ada kesan dia. Cik, kita set up position dulu tentang kerusi masing-masing. Tangan kiri letak di kerusi, tangan kanan lurus ke depan. Yang kami bekerjasama dengan Health Promotion Board dipanggil Get Fit for Hajj. Pada setiap sesi manasik haji kami adakan sekitar 1 jam untuk jemaah sertai exercise, olahraga yang tidak memudaratkan. Mau sujud, mau minta dilindungi, minta direksa, semua bisa dimudahkan, semua dilancarkan saya ibadah di sana suci kayak gitu, Mbak. Semua dipermudahkan, semua berjalan dengan lancar. Semua jemaah-jemaah semua, not only Singapore, is the whole world. Ya. Harap kita dapat menjaga kesihatan kita lah bila kita berada di sana. Harapan saya, bila saya balik daripada haji, Allah kurniakan saya haji mabrur. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة